Puji Tuhan untuk kesempatan yang berbahagia pada saat ini. Terima kasih juga untuk Eden Way, ya ministry yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan malam hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap pertemuan pasti memiliki berkat bagi kita ketika kita mengikutinya dan baik. Kalau tidak salah, ya pertemuan terakhir dalam topik kesehatan dibahas oleh Dr. Ruben Supit dan topik untuk penanganan asam urat. Dan saya percaya dalam setiap pembahasan, bahkan materi-materi juga sebelumnya yang dibahas oleh sahabat-sahabat yang lain, baik dokter maupun hamba-hamba Tuhan, saya percaya bisa memberikan makna tersendiri bagi kita dalam menjalankan aktivitas kita, terutama dalam hal untuk menjaga kesehatan kita. Pada malam hari ini, izinkan saya ya memilih topik, sudahkah saya sehat? Sekarang ini, topik ini pada dasarnya bersifat topik umum, dan saya coba membuat beberapa slide dalam presentasi saya, dan memang hari ini juga saya sangat sibuk, ya. Namun puji Tuhan dalam tugas dimampukan oleh Tuhan untuk bisa berbagi pada malam hari ini. Tentunya difasilitasi juga oleh Eden Way dalam program pada saat ini. Ya, jadi judul pada malam hari ini adalah Sudahkah saya sehat hari ini? Kita coba lihat beberapa fakta ya yang berhubungan dengan negara kita, dan mungkin bisa ada upgrade atau update data terbaru ya. Oke, saya belum bahas ini, kita langsung saja. Oke, menurut data dari WHO Internasional, didapati bahwa untuk Indonesia, ya, ini bukan Indonesia, top 10 global causes of deaths, ya, 10 penyebab kematian tertinggi secara global di seluruh dunia. Ini data tahun 2000 ya. Peringkat pertama itu ditempati oleh penyakit ischemic heart disease atau penyakit jantung iskemia, kemudian diikuti dengan penyakit stroke, dan kemudian penyakit infeksi saluran pernafasan bawah, diikuti oleh penyakit jantung kronik obstruktif, kerusakan paru-paru kronis, dan kemudian diikuti dengan penyakit diare, TBC, HIV/AIDS, dan beberapa kasus lainnya ya. Ini data 2000. Kita akan lihat apakah ada perubahan. Ya, apakah ada perubahan? Di tahun 2016 melalui WHO memberikan informasi bahwa pada tahun 2016 10 penyebab kematian global itu masih sama untuk peringkat pertama, yaitu ischemic heart disease, dan yang kedua adalah stroke sebagai penyakit tertinggi, di mana di sini menggunakan warna biru. Warna biru itu adalah kelompok penyakit non-communicable diseases, ya, penyakit yang tidak menular, dan diikuti dengan penyakit jantung, kerusakan paru-paru kronis, ya, dan kemudian diikuti dengan ada infeksi saluran pernafasan bawah yang menempati urutan yang keempat, yang sebelumnya urutan ketiga, dia turun ya. Dan kemudian diikuti dengan penyakit lain ya. Kalau kita lihat di sini ada Alzheimer disease and other dementias ya, berhubungan dan saraf. Itu meningkat pada tahun 2016. Diikuti di bawah ada diabetes mellitus ya. Ini secara global ya. Secara global artinya bisa jadi permasalahan ini dialami di setiap negara ya. Oke, kemudian di bagian terakhir ada tuberkulosis. Oke, ini data saya ambil dari worldlifeexpectancy.com, memberikan informasi tentang kondisi Indonesia saat ini. Data bisa berubah sesuai dengan data terakhir yang bisa diambil. Nah, ada 50 penyebab kematian di negara kita ya. Ini negara Indonesia. Di negara Indonesia sendiri, penyakit tertinggi penyebab kematian itu adalah coronary heart disease. Ya. Dan di ranking dunia, Indonesia itu menempati urutan 44 dari kasus untuk coronary heart disease, oleh karena
memang didapati kasus ini sangat tinggi ya di Indonesia. Yang kedua, penyebab kematian tertinggi adalah stroke. Ya, di sini stroke untuk Indonesia sendiri menempati peringkat ke-7 tertinggi di dunia. Ya, kita coba lihat ya. Kalau berbicara tentang Indonesia, bisa jadi ini merupakan data rata-rata setiap provinsi, daerah, kabupaten, kota yang setelah dijumlahkan memang kasus tertinggi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit paling tinggi penyebab kematian. Apakah itu termasuk keluarga kita, jemaat kita, komunitas kita? Ya, kemudian yang kedua diikuti oleh stroke, ketiga tuberkulosis ya. Memang kalau data tahun ini dan tahun lalu memang akan masuk di sini COVID-19, tapi memang oleh karena ini data diambil sebelum peristiwa pandemi, maka saya belum masukkan ya. Namun data yang terakhir, yang pasti tiga penyakit di atas ini masih jauh lebih tinggi case-nya, jumlah kasusnya dari COVID-19. Ya, diikuti dengan penyakit diabetes mellitus dan kemudian Alzheimer, ada penyakit paru, diarea, penyakit liver, influenza, asma, dan kemudian diikuti oleh ginjal dan hypertension maupun cancer, breast cancer ya, kanker payudara. Ini data yang ada di Indonesia ya. Kurang lebih ada di sini kita bisa lihat 50 penyakit penyebab kematian tertinggi dan yang mendominasi itu ada 2 ya. Ada coronary heart disease, penyakit jantung koroner, dan penyakit stroke ya. Oke. Ini presentasi penyebab kematian ya. Kurang lebih coronary heart disease ada 318, stroke 252, tuberkulosis dan seterusnya ya. Oke, kita lihat bagaimana dengan kasus kanker di Indonesia sendiri. Beberapa data menginformasikan bahwa penyakit kanker di Indonesia itu paling tinggi ditempati oleh penyakit kanker jenis cancer, breast cancer, kanker payudara. Diikuti dengan lung cancer, diikuti dengan prostate cancer, colon rectum cancer, liver cancer, dan yang ke-7 ada ovary cancer. Di mana ovary cancer ini kasus kanker ovarium sendiri Indonesia menempati peringkat 10 ya. Masuk dalam 10 besar karena menempati peringkat 10. Namun yang pasti penyebab kematian karena kanker mendominasi adalah penyakit kanker payudara. Tentu kita akan bertanya, ini dihubungkan atau kira-kira ada hubungan dengan apa kebiasaan orang Indonesia, apa yang dia makan, apa habitnya, aktivitinya sehingga kasus-kasus yang lebih tinggi ini muncul pada penyakit ini muncul banyak di Indonesia. Nah, ini di dalam data yang didapatkan bahwa Indonesia sendiri menempati peringkat 124 untuk umur yang panjang ya, world life expectancy ya. Jadi di sini Indonesia menempati peringkat 124 dengan rata-rata angka harapan hidup 69 tahun, di mana yang paling tinggi itu adalah Jepang. Rata-rata umurnya 84, diikuti dengan Swiss, Spain, Singapura ya, Singapura, France dan Australia ya. Indonesia di bawah Filipina ya. Data ini bisa berubah bila nanti mungkin diupdate ya. Ataupun bisa tetap sama bila data yang ditemukan masih sama. Nah, pemerintah sekarang menggerakkan yang namanya Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya. Dan apa saja kegiatan ini? Kita dapati beberapa informasi bahwa gerakan hidup sehat diantaranya adalah peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat, percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, bahkan peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan edukasi hidup sehat. Nah, untuk kegiatan kita malam hari ini tentu masuk dalam salah satunya yaitu peningkatan edukasi hidup sehat, di mana beberapa fokus bisa pada melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oke ya, oke saya coba lewat ini. Ada fakta yang saya dapatkan di sebuah dari sumber informasi diabetes ya, sebuah website yang memuat informasi tentang diabetes. Dikatakan bahwa pada tahun 2017 data menginformasikan Indonesia mengalami atau berada di peringkat 6 dengan kasus diabetes tertinggi di dunia. Ini di dunia ya.
Yang pertama Cina, diikuti India, Amerika, Brasil, Meksiko, Indonesia. Dengan proyeksi pada tahun 2045, Indonesia akan di peringkat 7, dan India akan naik melewati Cina, dan Meksiko juga akan naik ke peringkat 4. Namun, yang pasti di tahun 2017, data yang kita dapatkan telah menginformasikan bahwa Indonesia sudah menempati peringkat yang ke-6 untuk penyakit diabetes. Ya. Oke, saya ingin mengajak kita pada malam hari ini untuk melakukan sedikit, menjawab sedikit kuesioner ya, yang coba saya siapkan. Kita bisa buat menjawabnya secara pribadi ya di rumah ya. Beberapa pertanyaan sederhana yang paling kurang sedikit mengevaluasi tentang apakah saya sudah sehat saat ini ya. Pertanyaannya sederhana, apakah saya rajin berdoa, baca Alkitab dan beribadah? Jawabannya ya atau tidak. Apakah saya makan teratur? Ya tidak. Apakah makanan saya berkualitas dan sehat? Ya atau tidak. Apakah saya berolahraga secara teratur 2-3 kali per minggu? Ya atau tidak. Apakah saya minum cukup air? Apakah saya tidur yang cukup dan teratur? Apakah saya sering mengalami stres yang berlebihan? Ataupun apakah saya jarang menggunakan laptop, HP, dan sejenisnya ya. Saya berikan catatan di sini adalah saya coba mengelompokkan dalam 4 bagian kelompok ya. Bila saya mendapatkan nilai 8, saya berada dalam kondisi sehat sejahtera. Bila nilai saya 7, saya masuk dalam kelompok bukan sakit tetapi beresiko. Sedangkan nilai 4 sampai 6 ya, dari pertanyaan tadi, kelompok sangat beresiko sakit, dan nilai 0 sampai 3 itu kelompok yang sangat beresiko dengan kematian. Ya, mungkin kita bisa jawab, tapi yang pasti saya tidak akan bahas banyak ya. Oke, bila kita lihat gambar ini adalah gambar kondisi seseorang yang mengalami sakit ya. Yang dalam kondisi ini kita akan temukan bahwa orang ini mengalami yang namanya periodontal disease yang ditemukan pada kasus scurvy ya, di mana pada kasus ini seseorang mengalami kekurangan vitamin C. Dan kemudian ini juga yang lain disebabkan oleh karena kekurangan vitamin B, kemerahan, bahkan mengalami peradangan di sekitaran lidah ataupun gusi. Ya, oke, saya tertarik ada beberapa kutipan yang mengatakan bahwa kesehatan adalah harta kekayaan, dan dari semua harta benda itulah yang paling berharga, di mana kekayaan, pengetahuan, dan kehormatan telah dibeli dengan mengorbankan kekuatan dan kesehatan. Tidak ada di antara ini dapat menciptakan kebahagiaan kalau kesehatan sudah hilang. Saya tertarik dengan kutipan ini karena memiliki informasi tersirat bahwa apakah ini merupakan realitas saat ini? Ya mungkin pendapat saya ya. Oleh karena ada banyak ya, mungkin saya pribadi terkadang mengorbankan kekuatan saya, mengorbankan kesehatan saya dengan mengejar yang namanya kekayaan, pengetahuan, atau dalam hal ini tanda kutip pendidikan, kehormatan, ataupun bisa dikatakan posisi, di mana kutipan ini mengatakan kekayaan, pengetahuan, dan kehormatan telah dibeli dengan cara mengorbankan kekuatan fisik, dalam hal ini kekuatan tubuh, dan kesehatan. Dan tidak ada di antara kekayaan, pengetahuan, dan kehormatan dapat menciptakan kebahagiaan bila mana katanya apa? Kesehatan sudah hilang. Ya. Dikatakan bahwa Sang Pencipta telah mengatur organ tubuh kita menjadi satu unit mesin yang hidup. Dan dengan kebijaksanaan yang luar biasa, masing-masing dijadikannya berfungsi. Ringkasnya di sini dikatakan seperti ini. Setiap hukum yang mengatur mesin tubuh manusia harus dianggap benar-benar ilahi dalam hal asal-usul, sifat, dan kepentingannya seperti firman Allah. Ya. Dikatakan bahwa Allah berjanji pada dirinya sendiri untuk memelihara mesin tubuh manusia itu tetap sehat jika, ada kata penghubung jika, ia manusia mau menuruti hukum-hukumnya dan bekerja sama dengan dia. Lanjut di bagian bawah. Begitu pula kalau kita kurang menghargai aturan khusus kesehatan, kita dapat menyaksikan
dan mengagumi pekerjaan Allah di dalam alam, tetapi habitat manusia adalah yang paling mengagumkan. Oke, saya coba tampilkan gambar. Ini adalah gambar dari sel. Ini ada gambar sel normal. Ini ada gambar atrofi di mana ada terjadi pencuitan sel. Kemudian ada proses hipertrofi. Ya, kemudian di sini hipertrofi di mana sel dia mengalami kelebihan atau perubahan ukuran menjadi lebih besar, lebih dari normal, sedangkan atrofi dia mengalami penciutan, dia mengecil. Nah, faktor-faktor ini tentu ada hubungan dengan aktivitas atau kebiasaan kita. Ya, saya mungkin belum akan bahas yang lain. Ya, kita lanjut dulu. Ini beberapa kondisi di mana ini ada gambar dari jantung ya, di mana proses hipertrofi itu pembesaran sel atau jaringan ini bisa terjadi dalam dua cara, yaitu fisiologik dan patologik. Fisiologik oleh karena aktivitas fisik seperti ada exercise, gerak badan, dia akan membentuk jaringan otot yang lebih tebal. Namun bila ada karena patologik, ini berhubungan dengan adanya kelainan, bisa oleh karena bersifat adaptif ya, ataupun bisa karena compensatory. Dan dalam hal ini bisa jadi ada pembengkakan pada paru-paru. Ya, ini proses-proses yang terjadi. Nah, ini contohnya pada otak ya, dia mengalami atrofi, penciutan ya, pada umur 25 tahun, ukurannya demikian. Pada umur 82 tahun, dia sudah mulai lebih jarang sel otaknya, jaringannya, dan kehilangan neuron pada otak oleh karena brain degeneration dihubungkan dengan penyakit Alzheimer ya. Ini beberapa kondisi. Oke, ini juga kondisi pada otot kaki. Kalau kita lihat ya, di sini ada normal muscle, otot yang besar, jaringan yang lebih tebal. Ini pada kaki bagian lain, orang yang lain di mana jaringan ototnya menjadi lebih tipis ya. Ini bisa oleh karena kekurangan nutrisi atau malnutrisi ataupun kurang gerak badan yang menyebabkan terjadinya atrofia. Oke, ini gambaran lain. Oke, sebuah penelitian juga menemukan bahwa radiasi cellphone pada rat, ya, pada tikus, dia bisa menyebabkan leakage from blood vessel. Ya, ada bocor pada kapiler, keluar darah yang menyebabkan ada seperti bintik-bintik warna hitam, daerah yang mengalami memar di bagian otak rat atau tikus akibat dari terlalu lama exposure pada radiasi sel handphone. Ya, itu beberapa informasi yang saya ingin bagikan dan ya, saya tertarik dengan sebuah statement dikatakan seperti ini, if you fail to plan, you plan to fail. Ya, bila saya hubungkan dengan kesehatan, saat ini adalah jikalau kita gagal untuk merencanakan hal-hal yang baik untuk meningkatkan kesehatan kita, maka kita berencana untuk gagal dalam memelihara kesehatan kita. Ya, sebuah penelitian diambil dari hindawi.com dan sebuah jurnal ya yang dilakukan atau dipublish oleh Birgitta Langhammer, Astrid Bergland, dan Elizabeth Whitwick dengan judul The Importance of Physical Activity Exercise Among Older People. Mereka mendapati bahwa physical exercise atau disingkat dengan PA atau physical activity is a protective factor for non-communicable disease. Ya, aktivitas fisik, terutama mereka melakukan penelitian pada older people, orang yang sudah tua, lansia, ditemukan bahwa merupakan faktor pelindung untuk penyakit-penyakit yang bukan menular seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan beberapa penyakit kanker. Bahkan physical activity itu dikatakan dihubungkan dengan meningkatnya kesehatan mental, memperlambat serangan terjadinya demensia, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Ya, dan
Hal ini juga mengemukakan terjadinya peningkatan ya kesehatan di beberapa area ya. Di mana di sini ada peningkatan kesehatan di bidang mental, emosional, psychological, social well-being, dan cognitive function. Ya. Sedangkan inactivity, kurangnya aktivitas itu dihubungkan dengan perubahan komposisi tubuh yang menghasilkan pada peningkatan persentase lemak tubuh. Ya. Dan bisa berdampak juga pada menurunnya massa tubuh. Ya. Oke, ini beberapa manfaat dari physical activity ya. Beberapa hal yang saya coba ringkaskan: menguatkan jantung, menurunkan tekanan darah rendah dinormalkan, menguatkan tulang, menjaga mineral dan mengontrol kepadatan tulang, mencegah menangani diabetes, mencegah kegemukan, mengontrol rasa cemas, mencegah kanker, dan mencegah pikun. Oke, saya ingin coba tampilkan di sini ada yang namanya pembuluh darah ya, blood vessel. Pada prinsipnya pembuluh darah kita itu ada 3 lapisan dalam anatominya. Lapisan dalam disebut dengan tunika intima, lapisan tengah di sini ditulis dengan tunika media, dan lapisan paling luar disebut dengan tunika eksterna. Apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah lapisan paling tebal itu adalah pada tunika media. Faktanya adalah tunika media ini adalah lapisan otot yang melapisi pembuluh darah kita. Apa artinya? Bila itu adalah lapisan otot, ingat, otot akan mengalami atrofi, penciutan, manakala dia kurang aktivitas atau dalam hal ini kurang gerak badan. Ya, penting ya. Ternyata olahraga, aktivitas fisik itu bukan hanya sekedar untuk memperbesar otot, memelihara otot, meningkatkan kepadatan tulang lewat meningkatkan penyerapan kalsium di dalam tulang, tetapi dia juga berdampak pada pembuluh darah. Ingat, kalau kita lihat pada gambar di samping kiri, itu hampir dari bagian kepala sampai bagian kaki itu terdapat pembuluh darah. Ya, baik pembuluh darah arteri yang berwarna biru maupun pembuluh darah vena. Di sekujur tubuh kita terdapat blood vessel. Proses terjadinya stroke juga ada hubungan dengan blood vessel. Apakah dia hemorrhage, ada pendarahan, atau oleh karena sumbatan non-hemorrhagic. Non-hemorrhage itu berhubung dengan pembuluh darah kita. Dan ingat, kesehatan pembuluh darah salah satu faktor dipengaruhi oleh kekuatan lapisan tunika media yang bersifat elastis. Pada saat pembuluh darah, tekanan darah kita normal, ukurannya seperti ini, bagian atas, bagian bawah adalah ketika blood vessel dia narrow ya, dia menyempit. Tentu meningkatkan tekanan atau tegangan di dalam pembuluh darah. Bukan hanya itu, ini saya coba ambil di lapisan mukosa saluran pencernaan. Ya, saluran pencernaan kita dilapisi oleh beberapa lapisan. Di sini ada mukosa, submukosa, kemudian ada maxillaris, ada serosa. Ini beberapa lapisan dari saluran pencernaan. Faktanya juga di lapisan ini, lapisan dari saluran pencernaan kita, kalau kita lihat di gambar di situ ada tulisan mukosa. Mukosa itu terdiri dari beberapa lapisan tebal, terutama lapisan muscularis mucosae. Ada lapisan epitel, lamina propria, namun ada juga lapisan muscularis mucosae. Di bagian atasnya ada submukosa, dan di bagian atasnya juga ada yang namanya maxillaris, baik dalam bentuk sirkular maupun longitudinal. Dengan kata lain, saluran pencernaan juga itu sangat dipengaruhi dengan kekuatan otot yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan beberapa informasi menemukan bahwa sel saraf itu bisa mengalami yang namanya neurogenesis, proses pembentukan sel saraf baru di otak, di mana dia bisa bertumbuh, mengalami pemulihan pada kasus mereka yang sering melakukan aktivitas fisik. Oke, kita lewatin ya. Oke, jadi beberapa informasi dari saya demikian, dan saya coba bagikan mungkin beberapa tips untuk kesehatan. Saya berusaha untuk menyiapkan lebih, tapi memang keterbatasan waktu untuk hari ini. Ya, saya coba membagikan ini beberapa herbal yang coba dibuat waktu lalu, dan saat ini juga sudah sementara dibuat di Sekolah Lanjutan Advent Tompasut. Kita juga sudah bisa banyak menemukan ini.
Untuk penanganan kolesterol, ya, ini ada beberapa kombinasi baik madu, cuka apel, jeruk nipis, jahe, bawang putih, dan kemudian diproses dengan takaran penggunaan seperti ini. Kolesterol total di bawah 200 itu normal, LDL di bawah 120, kurang dari 129. Ya. Namun bila dia naik sampai 200-239 disebut dengan borderline, ambang batas untuk kolesterol total, sedangkan LDL itu 130 sampai 159. Sedangkan tergolong tinggi bila kita kolesterol total kita sudah 240 sampai 349, sedangkan LDL-nya 160 sampai 189, dan disebut kelompok very high, sangat tinggi bila sudah masuk pada 350 mg dan lebih dari 190 mg per desiliter untuk LDL. Tentu kita mengevaluasi apakah saya sehat hari ini, ya, bagaimana dengan kolesterol darah saya, normal atau tidak, bagaimana dengan gula darah saya, bagaimana dengan fungsi liver saya, bagaimana dengan fungsi jantung saya, bagaimana dengan kondisi darah saya, ya. Kemudian, oke, ini mungkin lewat saja dulu. Oke, satu kutipan lain dikatakan seperti ini dalam sebuah buku hidup yang terbaik, Allah memberikan kepada kita berbagai jenis makanan yang menyehatkan. Dan masing-masing orang dikatakan harus memilih bahan-bahan yang berdasarkan pengalaman. Nah, ingat, pengalaman dan pertimbangan yang sehat ternyata paling cocok untuk kebutuhannya sendiri. Tidak mungkin bagi mereka yang manjakan selera untuk akhirnya memperoleh kesempurnaan Kristen. Ya. Normalnya untuk sel darah merah atau dalam hal ini hemoglobin, dia 13-18 pada pria dan pada wanita 12-16. Ya. Bisa mengalami kondisi anemia oleh karena mungkin kurang istirahat, bekerja lembur, adanya pendarahan, adanya luka atau kecelakaan, atau ditemukan pada kasus ibu hamil, ataupun lagi datang bulan, itu bisa berdampak pada berkurangnya sel darah merah. Saya coba tampilkan di sini ada yang namanya, saya coba buat dalam bentuk nutrition table dan sediaan 100 gram per sediaan. Saya coba mengumpulkan beberapa informasi referensi, semoga ini juga bisa bermanfaat bagi semua yang belum hadir pada malam hari ini. Dan di sini saya buat tabel, bagian yang pertama itu ada umur, ya, dan di bagian bawahnya adalah sumber makanan yang didapat. Di samping kanannya itu ada kolom vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, B6, B9, B12, vitamin C, dan vitamin E. Di bagian bawahnya itu adalah sediaan untuk contohnya pada umur 25-50 tahun. Pada pria, rata-rata vitamin A kebutuhan itu setiap hari adalah 1000 mikrogram, dan pada wanita 800. Kebutuhan vitamin B1 pada umur 25-50 tahun, 1,5 pada pria, wanita 1,1, vitamin B2 1,7, vitamin B3 19 pada wanita 15, vitamin B6 2 pada wanita 1,5, vitamin B9 folat 200 pada pria, 180 pada wanita, vitamin B12 2, ya, vitamin C 70, 60, pria wanita sama, vitamin E 10 pada pria dan 8 pada wanita. Kenapa saya tampilkan informasi ini? Salah satu faktor yang muncul dan penyebab penyakit tertinggi saat ini oleh karena diet, ya, kebiasaan diet. Kita temukan bahwa penyakit jantung, koroner, penyakit stroke, penyakit diabetes, penyakit asam urat, penyakit kolesterol, ya, hyperkolesterolemia, kondisi ini, itu semua disebabkan oleh karena kelebihan asupan nutrisi. Namun masalahnya nutrisi yang berlebihan bukanlah terkadang apa yang menjadi kebutuhan tubuh. Ya, umumnya penyakit-penyakit ini disebabkan oleh karena asupan konsumsi kelebihan nutrisi dalam hal lemak, ya, lemak dan juga mungkin karbohidrat. Nah, pada saat ini saya coba tampilkan tabel nutrisi, di mana untuk kebutuhan 1000 mikrogram pada pria dan 800 pada wanita kebutuhan vitamin A setiap hari, faktanya kecenderungan kita mengalami yang namanya defisiensi vitamin, kekurangan vitamin.
Kenapa kekurangan? Karena berhubungan bisa jadi karena kurangnya asupan nutrisi. Apa dampaknya? Ya tentu dampaknya bisa kita mengalami penyakit. Ya, kita bisa mengalami penyakit. Nah, sekarang kalau kita mendapatkan konsumsi asupan nutrisi yang cukup, tentu kita bisa mencegah penyakit. Ya, oke, saya coba bagikan beberapa fakta. 100 gram, oke, pada bayam yang ukuran 214 gram, dia mengandung vitamin A 672. Sedangkan pada wortel dengan sediaan 100 gram, dia tersedia kurang lebih 2.813 vitamin A, dengan kata lain sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan vitamin A setiap hari. Kemudian bagaimana dengan vitamin B? Di sini saya coba bold dengan warna merah, itu kandungan yang sangat tinggi. Vitamin B1 itu sangat tinggi terdapat pada biji bunga matahari, sedangkan untuk kacang kedelai 0,874 ya. Vitamin B2 di sini tingginya pada kacang kedelai, sedangkan untuk vitamin B3 ada pada kacang tanah, vitamin B6 ada pada kacang kedelai, dan informasi ini juga bisa membantu kita ya. Coba kita lihat pada kacang kedelai, kita akan menemukan bahwa untuk vitamin B1 sampai B9, kacang kedelai ini termasuk mengandung vitamin B yang cukup baik ya. Beberapa vitamin B dia termasuk tinggi seperti B6 dan B9. Untuk B9 sendiri lebih tinggi dari kacang kedelai adalah kacang polong. Namun untuk kadar lain dia sangat rendah, dan kata lain kacang kedelai dia agak baik ya kandungan nutrisi untuk vitamin B. Sedangkan vitamin C di sini ada brokoli, dia 93,2 untuk sediaan 100 gram, dan jambu biji 184 mg ya per 100 gram. Sedangkan untuk vitamin E kita akan temukan sangat baik pada biji bunga matahari, untuk banyak manfaat baik untuk saraf, kulit, jantung ya, sel-sel otak, itu sangat baik terdapat di biji bunga matahari. Sediaannya kebutuhan hanya 10, tapi dalam 100 gram biji bunga matahari bisa mensuplai 50,3. Oke, ini tambahan informasi dalam kita memilih makanan sumber gizi. Alasannya karena kebanyakan terjadi defisiensi nutrition, kekurangan nutrisi yang akhirnya berdampak kepada sakit dan penyakit ya. Oke, beberapa informasi saya dapatkan juga pada lobak, dia mengandung vitamin B1 yang baik ya, itu 2 mg. Kemudian pepaya ada 61,8 vitamin C per 100 gram. Oke, jagung mengandung vitamin B9, folat. Kemudian ubi jalar ya, saya tertarik di sini ada ubi jalar ya. Dia mengandung per 100 gram itu 2006 vitamin A ya. Sangat-sangat tinggi. Kebutuhan kita 100.000, sediaan di ubi jalar itu ada 2006 ya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah setiap hari kita makan ubi jalar? Ya mungkin seminggu sekali ya. Bagaimana kebutuhan nutrisi pada hari yang lain? Bisa saja didapat dari makanan lain, bisa juga tidak. Ya. Oke. Oke, saya coba langsung di sini ya, beberapa makanan ini bermanfaat untuk perlindungan tubuh, seperti ada garlic, onion, ya, bawang putih, bawang merah itu baik untuk mencegah kanker lambung dan usus, brokoli untuk mencegah kanker payudara, lambung, dan paru-paru, ada kol di sana, ada selada di sana, kemudian ada wortel, kemudian saya sebutkan apa yang bisa kita dapat di sekitar kita ya. Sayuran berwarna hijau, kentang atau ubi manis, sweet potato itu untuk mengurangi risiko kanker pada paru, tomat untuk mencegah kanker pada lambung dan prostat, kemudian minyak sayur, kemudian ada cherry, ada green, cherry, berries, ya itu mencegah untuk banyak penyakit di sini. Kemudian ada soy foods, apakah itu tahu, tempe, tofu, ya dia mencegah atau mengurangi risiko munculnya kanker payudara dan kemudian lambung, prostat ya.
Dan beberapa penanganan, saya coba lihat ya, kalau tidak salah, waktu lalu sempat bahas juga asam urat, saya hanya tambahkan apa yang sudah dipelajari waktu lalu sudah sangat baik, hanya tambahkan beberapa jus ya, untuk penanganan asam urat maupun pencegahan, yaitu jus daun bawang bayam mentah ya, bayam mentah dicuci bersih, di blender dan air, minum 1-2 gelas, disaring lalu minum, dan diminum sampai rasa sakit hilang ya setiap hari. Kemudian bila ada kristal, ya kristal, kombinasikan ada 1 buah ketimun, 1 buah apel hijau, seledri, perasan 1 buah jeruk nipis, kemudian jahe segar. Ini dilakukan 2 kali sehari, 1 jam sebelum makan, dan dilakukan sampai bengkak karena kristal itu berkurang. Ini untuk penanganan pada kasus dia sudah ada TOFI atau TOFUS atau pengkristalan pada kasus asam urat. Dan kemudian untuk menurunkan rasa sakit pada kasus asam urat juga bisa digunakan setengah buah nanas, 1 buah jeruk nipis, setengah rimpang jahe, 1 buah ketimun sedang. Ini di jus ya. Kemudian untuk jeruk nipis dikupas kulitnya, lakukan 2 kali sehari sampai rasa sakitnya hilang. Bila terjadi peradangan, ya kalau tadi hanya sakit, ini peradang sudah bengkak, merah, ya, kemudian sakit luar biasa, bisa dicoba untuk resep jus yang satu ini ya, apel hijau, 6 batang seledri, 1/4 buah pare, 1 rimpang jahe, 1/4 lemon, 1 buah ketimun kecil. Oke, mungkin pada malam hari ini sekian untuk apa yang saya bisa bagikan bagi saudara-saudari pada malam hari ini. Saya yakin ada hal-hal yang belum sempat saya bahas, ya, akan berkembang tentunya nanti sesudah mungkin ada pertanyaan. Dikembalikan kepada host. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang boleh menyampaikan presentasi yang sangat berharga bagi kita pada malam hari ini. Dan baik, kita masuk pada sesi yang berikut ini, yaitu sesi tanya jawab atau konsultasi dengan saudara-saudara. Baik, kami memberikan kesempatan bisa Anda menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, atau bisa juga dengan mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaan secara langsung untuk berkonsultasi dengan narasumber kita pada malam hari ini. Kami berikan kesempatan. Tidak ada? Atau lagi mengetik? Sekali lagi kami berikan kesempatan jika ada yang mau menyampaikan pertanyaan, mau bertanya tentang penanganan secara herbal, alami, bisa di luar topik pada malam hari ini. Mungkin saudara ada yang tekanan darah tinggi, mau tanya herbalnya, boleh juga. Ada? Kalau ada silakan menghidupkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaan, atau boleh di kolom chat. Ada. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara pembersihan paru-paru pasca TB paru? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Lanes, dipersilakan kepada narasumber kita untuk menyampaikan jawaban. Oke, pada prinsipnya pada case TB paru ya, jadi kalau kita pelajari memang dan bahas tentang TB, TB itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, ya, di mana salah satu gejala utama yang muncul pada penyakit TB adalah hemoptosis ataupun dikenal dengan istilah batuk berdarah, di mana pada case TB dia akan meninggalkan bekas-bekas luka akibat peradangan akibat dari infeksi bakteri ini.
Nah, beberapa referensi yang saya dapatkan, memang untuk kasus TB, bekas lukanya akan tetap ada meskipun sudah sembuh. Dan beberapa referensi juga menjelaskan bahwa penyakit TBC sembuh, namun dengan pengertian dia tidak sembuh total. Pengertian tidak sembuh total artinya pasien sudah sembuh dari gejala-gejala penyakit TB, namun bakterinya masih ada di dalam tubuh atau dalam paru-paru, namun sudah menjadi inaktif. Inaktif artinya dia tetap ada, tetapi pada kasus atau kondisi saat itu dia tidak lagi menginfeksi. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah bisa dibersihkan paru-paru dari TB ya? Kalau yang dimaksudkan dibersihkan artinya bakterinya sudah tidak ada di dalam TB, itu tidak mungkin terjadi. Karena pada dasarnya memang bakteri ada di dalam paru-paru, namun pada kasus TBC, bakterinya akan tetap ada di dalam paru-paru meskipun berada dalam kondisi inaktif, atau istilah lain kadang disebut dengan dormant condition. Yang kedua adalah bagaimana apakah bekas lukanya bisa hilang secara total. Beberapa referensi yang saya dapatkan, dia bisa hilang tapi tidak total. Ya, it means ada sebagian kecil bekas luka yang akan tetap ada di paru-paru meskipun seseorang sudah sembuh. Namun pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan sesudah kita sembuh dari TB paru? Hal wajib yang menurut saya penting adalah berjemur panas matahari. Kemudian yang kedua menjaga hidrasi, ya, asupan cairan ke dalam tubuh, karena kondisi dehidrasi akan meningkatkan kemungkinan kambuh lagi penyakit TB-nya. Dan yang ketiga adalah pentingnya olahraga, karena olahraga akan memperbaiki sirkulasi oksigen dan karbon dioksida pada paru-parunya, dan boleh merangsang untuk terjadinya regenerasi sel yang rusak pada paru akibat infeksi dan akibat karena penyakit TB paru. Dan yang keempat tentu menghindari makanan-makanan yang bisa menjadi radikal bebas untuk yang akibatnya mungkin bisa menurunkan sistem imun, meningkatkan radikal bebas dalam tubuh, yang meningkatkan adanya peradangan, dan bisa akhirnya nanti meningkatkan kemungkinan kambuh lagi penyakitnya. Dengan kata lain, untuk bagian keempat, perlu makan makanan yang sehat. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Sir Leslie, untuk jawabannya. Dan kita pergi ke pertanyaan yang ada di chat. Terjadi rabun jauh dan rabun dekat, itu disebabkan karena apa ya? Oke, pada dasarnya beberapa, kalau kita belajar dari konsepnya untuk rabun jauh dan rabun dekat itu berhubungan dengan kemampuan otot mata dalam mengatur masuknya cahaya ke dalam mata. Ya, dalam hal ini perlu kita perhatikan ya kalau dia rabun jauh dan rabun mata. Berbicara dengan mata itu organ yang sangat sensitif. Ya, organ yang sangat sensitif. Oleh karena itu, untuk menjaga mata tetap sehat, perlu ada yang namanya puasa ya. Jadi puasa itu bukan hanya tidak makan, tetapi puasa juga melihat sesuatu yang bersifat radiasi. Ya, radiasi di sini tentu termasuk handphone, TV, ya, berbagai benda-benda yang mungkin bisa memberikan radiasi itu tentu bisa berdampak pada kerusakan mata. Nah, maka pada saat ini yang saya ingin bagikan bahwa kerusakan mata bisa terjadi oleh karena paparan radiasi pada mata, atau bukan hanya pada paparan radiasi, tetapi oleh karena kebiasaan suka membaca di tempat yang gelap. Kenapa itu bisa menyebabkan ketegangan pada mata, bisa melemahkan otot-otot mata, yang kemudian bisa berdampak pada munculnya berbagai kelainan mata. Mungkin itu faktor yang pertama. Nah, faktor yang lain tentu kita harus akui bahwa kesehatan organ tubuh manusia itu sangat erat kaitannya dengan suplai nutrisi. Dan saya ingin tegaskan bahwa suplai nutrisi itu bukan hanya dari makanan, tetapi dari minuman juga.
kita tahu bahwa suplai yang dibutuhkan salah satu di mata adalah antioksidan, vitamin A, ya. Dan penting juga, jangan kita lupa bahwa suplai cairan juga di mata itu sangat penting, karena mata itu akan dilumasi terus-menerus dengan cairan air mata, ya, yang kemudian berfungsi untuk mencegah adanya infeksi dan peradangan pada mata akibat paparan polusi udara. Nah, tentu ini perlu diperhatikan ya. Pada saat kita membaca malam, terkadang mata kita sudah kering, otot mata kita sudah lemas, sudah menjadi tegang, itu bisa berdampak pada munculnya kelainan pada mata seperti apakah dia hypermetropia, ya, ataupun miopia, rabun jauh, rabun dekat, dan lain-lain. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih Dr. Leslie untuk jawabannya. Dan kita pergi ke pertanyaan selanjutnya yang ada di chat. Jus untuk tekanan darah tinggi sebaiknya yang aman untuk dikonsumsi. Dan saya juga penyintas kanker payudara. Apakah boleh makan kurma 1 biji tiap hari dan anggur atau kismis untuk campuran gandum? Saya umur 6 tahun, mohon penjelasannya. Ada loh beberapa kasus tuh cowok yang kanker payudara. Memang untuk jus tekanan darah tinggi yang aman ya untuk dikonsumsi. Pada prinsipnya sekarang banyak. Saya coba gambarkan seperti ini. Efek dari penggunaan jus itu bervariasi tergantung buah yang kita gunakan. Efek yang dimaksud adalah yang kalau kadang kita disebut dengan istilah fast atau cepat, ada yang dikenal dengan istilah moderate, sedang, ada yang slow atau lambat. Contohnya saya kasih contoh seperti alpukat. Alpukat itu sangat baik untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, buah alpukat. Pernah pengalaman saya makan mungkin lebih dari 3 buah alpukat. Sesudah saya makan, setengah jam kemudian saya langsung merasakan seperti pusing. Karena memang saya langsung bisa rasakan secara langsung efek hipotensi dari alpukat tersebut. Begitu juga kalau kita makan ketimun buah ya, maupun ketimun sayur. Tentu kalau ketimun sayur kita jus mungkin dalam hal ini itu sangat cepat dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Namun kita harus juga memahami bahwa tekanan darah itu cepat, apakah dia cepat kembali ke normal atau tidak, itu sebenarnya berpengaruh dihubungkan pada faktor resikonya. Saya kasih gambaran untuk faktor resiko. Bila saya berada dalam kondisi obesitas, dan kemudian saya darah tinggi, tentu itu berhubungan dengan fisiologis tubuh saya, dan juga berhubungan dengan fisik tubuh saya. Nah, tentu treatmentnya akan berbeda. Dengan pada sebuah kasus saya temukan ada seorang ibu vegetarian, kurang lebih sudah umur hampir 60 tahun, dan ibu itu didapati mengidap penyakit hipertensi. Dia seorang vegetarian, kemudian tidak makan ikan, makan garam juga jarang, tidurnya juga cukup, sering beraktivitas, tapi kok tetap hipertensi. Setelah saya coba telusuri, pelajari past history, riwayat sebelumnya, saya dapati bahwa dia punya masalah satu hal, yaitu faktor stres. Nah, kalau dia faktor stres, tentu herbal, jus terapi bisa digunakan, tetapi yang paling penting untuk diperbaiki adalah emotional condition-nya. Itu penting, ya. Melakukan pendekatan spiritual, pendekatan positive thinking, emosional yang baik, lewat sosial yang baik, itu bisa membantu. Nah, kembali pada pertanyaan, untuk darah tinggi, jus apa yang bisa kita gunakan? Bisa contohnya kombinasi antara apel, wortel, dan seledri, ya. Apel, wortel, dan seledri, kombinasi ini sangat baik juga untuk orang yang punya darah tinggi, ya. Ataupun dia bisa menggunakan ketimun ataupun mentimun dikombinasikan dengan jeruk nipis, ya, itu bisa. Itu sangat baik untuk nanti. Nah, perlu dipahami juga bahwa agak beda ya dengan cara kerja obat. Dimana kalau cara kerja obat kita akan temukan cara kerja obat efeknya ada yang fast response, ya. Dia cepat masuk ke dalam tubuh, diserap di dalam darah, dikirim ke sel, itu prosesnya sangat cepat. Dan proses
proses dia menghasilkan efek pada tubuh juga sangat cepat. Beda dengan mungkin kalau dia jus atau herbal, dia sifatnya konstruktif, dia membangun, dengan proses memberikan efek pada tubuh dia agak butuh waktu. Ya, butuh waktu. Jadi kelebihannya itu bila kita mungkin menggunakan atau mengkonsumsi herbal maupun jus terapi. Ya, jadi mungkin itu beberapa saran untuk darah tinggi, dan mungkin ada ya yang suka konsumsi bawang putih juga, silakan. Tapi memang perlu saya tegaskan bahwa bawang putih juga bisa menurunkan gula, menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan juga bisa berdampak kadang kekurangan mineral. Ya, oleh karena memang dari beberapa referensi dan beberapa kasus studi yang saya temukan di lapangan, saya menemukan ada beberapa orang yang suka mengkonsumsi bawang putih karena dia berpikir bahwa memang bawang putih sangat efektif ya untuk darah tinggi. Namun jangan lupa, dia juga bisa berdampak pada gula, berdampak pada kolesterol, dan berdampak pada plasma atau cairan plasma, cairan mineral di dalam darah kita. Ya, sehingga terkadang overdosis atau kelebihan penggunaan bawang putih itu bisa menyebabkan kejang seperti gejala stroke. Tidak stroke, tetapi bisa memicu gejala seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih, Sir Leslie, untuk jawaban yang sudah diberikan sehubungan dengan pertanyaan tadi. Kita pergi ke pertanyaan selanjutnya. Ada banyak lendir yang keluar karena paru-paru ada bercak-bercak dari hasil ronsen. Apakah ini bisa disembuhkan atau dibersihkan lendir-lendirnya? Mungkin pertanyaannya bagaimana cara membersihkan lendir-lendir oleh karena paru-paru ada yang bercak-bercak waktu di ronsen. Oke, prinsip fisiologisnya lendir itu sebenarnya dikeluarkan oleh tubuh. Pada kasus seperti dia menangkap bakteri atau virus atau benda asing yang masuk ke dalam pernafasan, ditangkap oleh silia dan dibungkus oleh cairan mukosa yang dikeluarkan oleh lapisan mukosa yang kemudian membentuk lendir. Itu prinsip sederhananya. Dan dengan kata lain dia menangkap benda asing. Yang kedua, cairan lendir itu akan dikeluarkan dalam jumlah banyak pada kasus di mana paru-parunya dia mengalami luka atau peradangan atau infeksi. Ya, saya kasih gambaran seperti ini. Ketika tangan kita terbakar, akan ada banyak cairan yang keluar di daerah kulit tempat terbakar. Itu adalah respons tubuh. Di mana sebenarnya pada prinsipnya tubuh mengeluarkan cairan itu karena dalam cairan itu mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan bagi sel-sel yang rusak di dalam tubuh atau di luar tubuh. Sama dengan di paru-paru. Ya, bila kita mengalami infeksi, meradang, apakah oleh karena eksternal faktor ataupun internal faktor, infeksi dari dalam ataupun kerusakan ataupun gangguan oleh karena hal-hal yang dilakukan, kondisi lingkungan, nah itu nanti bisa menyebabkan peradangan pada paru-paru. Nah, pada peradangan yang berlebihan itu akan merangsang pengeluaran cairan mukosa di dalam paru-paru, ya. Maka dalam kasus ini apa yang harus saya lakukan, ya? Ditanya sini apakah yang bisa lakukan untuk membersihkan lendir. Pertama kita harus lakukan adalah mencari tahu lendir ini keluar karena kasus apa, ya. Bila kan ada infeksi, bila kan ada peradangan, maka selama infeksi peradangan ada di dalam paru-paru, paru-paru akan melakukan proses adaptif dengan mengeluarkan cairan mukosa. Yang kedua, bila karena cairan mukosa itu dikeluarkan oleh karena seperti contohnya paru-paru kering, ataupun oleh karena suhu yang panas, dan lain-lain, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu perlu ingat ya bahwa cairan mukosa yang menumpuk di dalam paru-paru bisa menuntun kepada pneumonia, ataupun yang kita kenal dengan peristiwa paru-paru basah, atau bisa juga menyebabkan menuntun pada penyakit paru-paru yang lainnya. Nah, kenapa dia menumpuk di dalam paru-paru? Bisa jadi oleh karena cairannya berlebihan, terjadi penumpukan oleh karena salah satu faktor
kurangnya kemampuan gerakan mendorong ke atas yang ada di paru-paru kita. Nah, prinsipnya biasanya kalau kita bangun pagi ya, jam 4, jam 5, kita batuk, mengeluarkan dahak, ya, kita mengeluarkan dahak, biasanya dahak itu keluar pada waktu pagi. Karena memang proses detoksifikasi paru-paru itu terjadi pada waktu pagi. Pada kasus orang yang tidur, ya, dia tidur jam 1, jam 2 malam, dan kemudian bangunnya jam 10, biasanya akan memunculkan gejala, dia akan apa? Apakah batuk, dan kemudian sesak, ada penumpakan cairan dahak yang berlebihan, itu disebabkan oleh karena proses detoksifikasinya yang tidak berjalan dengan baik pada waktu pagi. Kenapa dianjurkan olahraga pada waktu pagi? Olahraga akan merangsang pengeluaran, mendorong keluar cairan mukosa yang menumpuk pada paru-paru, dan itu tentu mendorong proses detoksifikasi paru-paru. Maka bagaimana caranya? Tidak ada cara terbaik. Seorang perokok berat pun paru-parunya bisa mengalami pemulihan bila kita melakukan gerak badan. Ya, lewat proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi selama berolahraga, itu bisa membantu juga mendorong proses detoksifikasi paru-paru. Merangsang untuk dikeluarkannya racun-racun dari paru-paru, merangsang untuk dinetralisasi cairan paru-paru dengan mengaktifkan semua organ tubuh ketika gerak badan. Saya coba hubungkan ini dengan asam lambung ya. Bagi saya treatment paling utama dan salah satu yang tidak boleh diabaikan bagi mereka yang memiliki asam lambung kronis bertahun-tahun, berbulan-bulan, tidak boleh tidak harus jalan kaki, olahraga. Ya, jalan kaki kah, atau gerak badan, atau jogging, itu harus. Kenapa? Saya dapati bahwa gerak badan itu mengembalikan tubuh dalam kondisi yang seimbang. Contoh ya, saya berbicara malam hari ini kebanyakan menggunakan otak, maka suplai darah dikirim ke otak, maka organ otot bisa jadi lemah, lambung saya bisa jadi lemah, atau sebaliknya. Waktu pagi saya makan banyak, siang juga makan banyak, habis makan saya langsung tidur. Dampaknya adalah konsentrasi suplai darah akan ke lambung, tidak ke otak, tidak ke otot. Tentu ada ke sana tapi kurang, namun akan terkonsentrasi ke lambung. Pada saat kapan itu suplai volume darah, pengiriman darah ke organ tubuh itu menjadi seimbang adalah ketika kita bergerak badan. Karena ingat, ketika gerak badan, semua otot diaktifkan. Meskipun tidak secara keseluruhan ya, semua otot dalam istilah umum. Tangan, kaki, perut, pinggul, kemudian otot di bagian pernafasan, leher, dan lain-lain. Ini itu akan merangsang untuk adanya keseimbangan suplai darah ke seluruh tubuh. Kalau tidak seimbang, muncullah penyakit. Muncullah apa penyakit? Jantung lemah, muncullah paru-paru lemah, muncullah otak lemah, muncullah lambung lemah, dan muncullah berbagai penyakit lainnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan sehubungan dengan lendir. Ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada tanggapan dari pasien yang bertanya tentang penyintas cancer. Apakah dia bisa konsumsi kurma 1 biji sehari? Oke, in case dalam cancer ya, saya tidak tahu ya apakah mengkonsumsi kurma sebagai pilihan pribadi ataupun sebagai bagian dari konsultasi ataupun anjuran. Namun bila alasan yang kedua mungkin karena anjuran ataupun hasil dari konsultasi, saya tidak akan banyak komentar. Namun bila oleh karena pilihan yang pertama, mungkin pertanyaannya adalah apakah konsumsi kurma itu akan berdampak pada proses penyembuhan kanker atau tidak? Pertanyaan kita berikan kesempatan kepada Ibu Yudiantari untuk memperjelas. Bisa, Bu? Berikan kesempatan. Atas pertanyaan yang diberikan. Ya, dipersilakan, Bu.
Di unmute, masih terkunci dia punya mikrofon. Ya, oke. Selamat malam. Ya, silakan Bu. Selamat malam. Malam. Begini Pak Dokter, kan kami sarapan pagi bukan karena konsultasi atau bagaimana, sarapan pagi itu kan pakai gandum. Nah untuk campurannya itu biar ada nutrisi, maksudnya saya isi kurma 1 biji, isi raisin, isi chia seed gitu, pakai kacang almond. Itu untuk kami sarapan untuk tiap pagi gitu. Bagaimana menurut Pak Dokter? Terima kasih. Apakah ada tambahan susu atau apa? Enggak, susunya dari almond sendiri. Oh, dari Kacang almond. almond. Enggak ada dari Silakan. yang lain-lain. Ya, makasih. Ya, persilakan. Oke, ya, in case pada kasus dia menggunakan konsumsi gandum ya. Jadi memang untuk konsumsi tadi apa? Gandum. Gandum ya. Gandum. Dan Ya, untuk menambah nutrisi maksudnya gitu. oke. Jadi Ya, nak makan nasi pagi-pagi, cuma makan oat, gandum, campur kurma, isi susu kacang almond, almond, isi raisin, Ma- chia seed. chia. Oke, kayaknya menu buatan sendiri ya Bu ya. Ya, Oke. Ya. Sudah berapa lama konsumsi itu, Bu? sudah setelah selesai kemo, Oh, selesai kan. karena awal-awal habis kemo tuh kurus banget, jadi setiap kami kontrol ke dokter, dokternya bilang kok kurus sekali Bu katanya. Akhirnya berpikir saya sudah makan tapi kok makannya makan nasi, sayur gitu aja, ikan. Nah, sama buah kadang jus beet, wortel, itu aja. Oke, saya coba kasih beberapa komentar ya. Jadi memang pada prinsipnya pada kurma itu terdapat antioksidan sejenis polifenol, ya. Polifenol yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Banyak juga yang menggunakan itu pada saat puasa oleh karena dia kandungan fruktos, gula buah yang bisa mempercepat pemulihan untuk nutrisi tubuh. Dalam case ini mungkin bila dikonsumsinya terbatas pada 1, 2, atau 3, bagi saya itu masih dalam komposisi tidak berlebihan, ya, masih komposisi ideal. Nanti bila mungkin mengkonsumsinya sudah berlebihan, tentu itu akan memberikan dampak pada kansernya, karena memang pada prinsip kanser juga tidak boleh terlalu berlebihan untuk gula, ya, karena memang kelebihan gula pada kanser itu akan bisa menjadi sumber makanan utama bagi sel-sel kanser untuk bertumbuh menjadi lebih besar. Dengan kata lain, saya kasih gambaran seperti pada penyakit lain ya. Bila kita temukan bahwa mengkonsumsi air itu baik, tapi pada kondisi dia gagal ginjal, ya dia menggunakan takaran. Tapi bukan berarti tidak minum, dia masih tetap minum. Mungkin gambaran sederhana seperti itu. Ya. Bagaimana, Bu? Terima kasih. Jelas ya? Jelas. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang kami berikan kesempatan kepada yang mau bertanya secara langsung untuk menghidupkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan. Ada? Oke, dipersilakan. Akun dengan nama Darto ABR. Kalau bisa dihidupkan videonya agar dapat berinteraksi dengan narasumber. Oke, silakan. Ya. Nah, Pak Darto ya. ketika saya, ya, betul. Silakan, Pak. Ketika saya masih di sekolah itu di SD itu ada jika diajarkan kalau kelebihan vitamin, misalnya vitamin A gitu, bisa terjadi penyakit
kekurangan vitamin malah yang disebut dengan avitaminosis. Itu gimana Pak Dokter? Minta penjelasannya, apa betul begitu? Iya Pak. Iya. Jadi kalau kebanyakan konsumsi vitamin A justru akan kekurangan gitu. Begitu ya Pak maksudnya? Iya, ya avitaminosis maksudnya. Gimana Pak Dokter? Persilakan, Sir Leslie. Oke, memang untuk kasus kelebihan jarang ya Pak ya. Umumnya kasus vitamin itu terjadi oleh karena defisiensi. Bila pun dia kelebihan, biasanya akan dibuang. Biasanya akan dibuang melalui urin, ya. Biasanya dia akan dibuang melalui urin. Contoh case atau kasus pada kasus kita kelebihan mengkonsumsi vitamin A. Ya, pada kasus kelebihan vitamin A, biasanya satu kasus yang saya ingat waktu lalu ada seseorang dia mengalami kelebihan vitamin A oleh karena mengkonsumsi secara bersamaan ada pepaya, ada buah labu, kemudian ada mengkonsumsi waktu itu ada wortel, dia buat jus wortel. Pada beberapa hari kemudian muncul gejala kuning pada kulit dan kuningnya itu terdapat pada kuku, pada wajah. Nah, sempat konsultasi waktu itu ke dokter menyimpulkan waktu dia melakukan diagnosa, wah ini sudah penyakit hepatitis. Tapi waktu ke dokter yang lain, dokter mengatakan, ini bukan hepatitis, ini hanya kelebihan vitamin. Ya, pertanyaannya adalah apakah berbahaya? Tidak berbahaya. Bagaimana cara penanganannya? Adalah dengan untuk sementara waktu berhenti mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kadar vitamin yang sangat tinggi itu. Yang dalam hal ini saya katakan vitamin A. Kalau vitamin C jarang ya kelebihan, karena malah memang vitamin C memainkan peran sebagai antioksidan yang sangat kuat, mencegah berbagai penyakit infeksi, peradangan, kanker, penyakit yang disebabkan oleh karena radikal bebas. Maka jawaban saya tadi sederhana bahwa kasus kelebihan vitamin itu sangat jarang. Bila pun kelebihan, biasanya vitamin akan dibuang lewat urin. Sehingga hanya tunggu waktu saja kapan urin akan membuang vitamin itu, maka masalah itu selesai. Bagaimana dan statement dia kelebihan tapi disebut kekurangan. Saya pikir itu mungkin kalimat pendapat ya, mungkin pendapat dari mungkin waktu itu seperti itu, yang kemudian sebenarnya mungkin pengertiannya pada dasarnya pengetahuan tentang kelebihan vitamin, orang pikir dulu vitamin bisa penyakit berbahaya, tidak ya? Pada kasus atau pada dunia saat ini mendapati malah orang bukan kelebihan. Rata-rata orang itu kecenderungan mengalami kekurangan. Mungkin itu Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Dokter. Kayaknya masih mood, Mas. Sorry. Ya. Oke, dipersilakan kepada Ibu Betty Yofifi yang sudah angkat tangan untuk menghidupkan video dan mikrofon dan menyampaikan pertanyaan. Mungkin boleh disebutkan juga dari mana. Terima kasih. Ya, nama saya Betty Yofifi, saya asalnya dari Jayapura. Ya, silakan. Dari Jayapura, Sir. Ya. Pertanyaannya, ini ada salah satu anggota jemaat saya, dia kemarin 2 minggu yang lalu masuk rumah sakit karena HB-nya 3. Nah, setelah 2 minggu, dia dirawat di rumah sakit, HB-nya hanya naik 1, jadi hanya 4. Jadi kemarin kita ada kunjungan, terus kita sudah coba tanya sama orang tuanya, kira-kira ada ini sakit apa, tapi dari pihak rumah sakit juga belum ada informasi yang jelas kalau dia ini sakit apa. Memang kata orang tuanya dari kecil dia sering kalau kecapean nanti pasti penyakitnya itu kambuh. Jadi kira-kira bagaimana ya cara, karena HB-nya sampai saat ini masih 4 begitu. Laki-laki dia, umurnya 27 tahun. Begitu, Sir. Oke. Dipersilakan. Iya, jadi
ada ketakutan yang sangat tinggi ketika tubuh mengalami penurunan HB, karena memang pada prinsipnya saya ingin katakan bahwa HB itu adalah nyawa, ya. HB itu adalah nyawa, di mana satu sel darah merah, mungkin pernah saya sebutkan, mengandung kurang lebih 205 juta hemoglobin. Itu satu sel darah merah. Nah, satu hemoglobin itu mampu mengikat 4 molekul oksigen. Sel-sel tubuh kita, organ tubuh kita, baik otot, tulang, liver, otak, jantung, ginjal, apalagi ya, paru-paru, ya. Umumnya organ-organ kita membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Kenapa ada bahayanya terjadi HB? Karena kalau HB biasanya di bawah 4 atau 3 itu sangat berbahaya, bisa dalam hal yang pertama ya, itu berarti suplai oksigen kotak itu sangat kurang. Kalau dia sangat kurang, itu beresiko untuk menyebabkan penyakit pada orang tersebut, yaitu pada kasus dia bisa mengalami koma. Itulah kenapa orang yang HB rendah, tiba-tiba dia sudah pingsan, ada yang sampai koma, dan habis koma bahkan bisa meninggal. Kenapa? Karena HB yang kurang, itu bisa berdampak pada distribusi oksigen ke sel, otak, jantung itu sangat kurang. Nah, pertanyaannya adalah, tentu perlu anamnesa lebih lanjut ya. Perlu anamnesa lebih lanjut, apakah kira-kira penyebab kasus penurunan HB pada anak tersebut. Tentu untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat, tentu kita perlu bertemu dengan ibunya, cari tahu keadaan bayi pada anak itu pada saat terakhir, apa aktivitasnya. Bila pun mungkin kita bisa menduga, bisa disebabkan oleh karena mungkin ada gangguan fisiologis yang muncul dalam tubuh. Apakah itu bisa oleh karena penyakit bawaan, ya, penyakit bawaan, ataupun bisa jadi oleh karena perubahan fisiologis tubuh yang disebabkan oleh karena kebiasaan pola makan dan pola istirahat. Nah, itu bisa berdampak pada menurunnya HB atau berkurangnya fungsi ginjal, ya. Karena ingat, kalau fungsi ginjal itu menurun, itu bisa berdampak pada penurunan HB. Itulah kenapa pada kasus-kasus dia ada gagal ginjal atau gangguan ginjal, kecenderungan dia akan memiliki HB rendah. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Pembentukan HB dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Bila ginjalnya mengalami gangguan, maka pembentukan sel darah merah atau dalam hal ini hemoglobin pun sangat kurang. Dan memang tidak bisa dihindari bahwa hemoglobin itu bukan hanya bisa, sebagian besar pembentukannya terjadi malam. Maka saya jamin bahwa kalau kita tidur lat setiap malam, kita akan meningkatkan proses penuaan yang lebih cepat. Tentu belajar banyak ya, baik ya. Saya juga tipe orang yang pembelajar, banyak belajar, tapi saya pun belajar untuk mengendalikan diri, untuk mengurangi. Kenapa? Karena tidak tidur pada malam itu menyebabkan kerusakan yang banyak pada sel saraf, berdampak buruk pada jantung, pada ginjal, pada paru-paru, itu banyak, efeknya sangat besar. Dan saya percaya Tuhan ciptakan waktu malam untuk istirahat itu oleh karena diharapkan itulah waktu bagi kita untuk yang namanya mengalami pemulihan, restoration. Itu malam ya, malam istirahat. Nah, tantangan bagi kita sebagai orang tua saat ini adalah terkadang anak-anak kita diizinkan untuk terlalu banyak menggunakan gadget, bahkan sampai larut malam. Bahkan ada anak-anak yang sudah memiliki gadget sendiri, dengan kamar sendiri, dia terkadang mengakali orang tuanya ya. Ketika orang tuanya cek, buka pintu, buka kamar, lagi tidur. Ketika dia sudah dengar orang tuanya sudah tidur, mulailah mungkin dia menggunakan gadgetnya sampai larut malam. Ini bisa berbahaya. Dengan kata lain, bila karena penyakit bawaan, tentu penanganannya akan sulit. Kalau hanya oleh karena kebiasaan hidup yang berdampak pada mungkin nutrisinya kurang, kemudian kurang istirahat, dan gangguan fisiologis tubuh, tentu pada kasus HB3, penanganan utamanya tidak harus ditransfusi darah. Harus ditransfusi darah. Ketika dia naik mungkin sudah 7, 8, 9, makanan mungkin sudah bisa membantu. Tetapi proses naiknya pun tidak akan signifikan. Ya.
tetap harus ditransfusi darah untuk mencegah kekurangan sel darah merah atau HB yang sangat berat pada beberapa waktu yang singkat itu bisa berdampak besar pada kerusakan-kerusakan organ tubuh. Sehingga mungkin itu bisa, tentu memang perlu perawatan dan penanganan yang intensif dari pihak rumah sakit. Ya mungkin itu informasi dari saya. Oke, terima kasih. Dan saat ini kami berikan kesempatan lagi kepada yang mau bertanya secara langsung. Silakan untuk mengaktifkan mikrofon. Atau bagaimana, Ibu Betty? Iya. Ada tanggapan mungkin? Informasi tambahan, kemarin sudah ada sebenarnya 15 kantong darah. Tapi setelah mau ditransfusi, darahnya tidak cocok untuk ditransfusi itu. Jadi, makanya dia tidak bisa transfusi darah. Tidak cocok karena golongannya beda atau? Golongannya A+. Jadi, yang donor itu golongan darah A, hanya saja tidak cocok. Jadi belum bisa transfusi, itu makanya dia belum naik HB-nya begitu, Sir. Ya. Silakan. Saya coba jawab ya. Jadi memang pada kasus itu tadi saya sudah katakan tidak boleh tidak untuk pasien tersebut harus ditransfusi darah. Bagaimana kalau darahnya tidak cocok? Memang tidak ada jalan lain selain harus mencari resus atau golongan darah yang sama dengan sang anak. Umumnya pasti yang sama pasti kakaknya, orang tuanya, atau orang tua dari orang tuanya. Biasanya dilakukan demikian. Dan tadi kalau tidak salah saya dengar sampai 15 kantong, karena memang proses pembentukan sel darah merah itu butuh waktu. Nah, butuh waktu untuk ginjal bekerja sama dengan sel darah dalam pembentukan di tulang itu untuk menghasilkan sel darah merah yang dalam hal ini kita bisa bayangkan 15 kantong, apakah itu dia 250 cc ya. Jadi sekitaran hampir mungkin kalau dia 10, 2500 mili, jadi sudah hampir sekitaran hampir 3.000 lebih mili ya. Wah, itu sangat banyak memang. Maka dalam case ini tidak ada cara lain memang untuk penanganan ya. Bila nanti mau menggunakan herbal juice bisa, tetapi ketika HB-nya sudah mulai pulih. Tapi pada kasus ini saya anjurkan memang keluarga harus mencari donor golongan darah yang sama dengan sang anak untuk mungkin membantu sang anak yang dalam proses perawatan. Ya mungkin saya doakan juga, kita berdoa semoga anak itu bisa mengalami pemulihan secepatnya. Terima kasih, Sir. Oke, itu jawabannya. Dan berikut kami berikan kesempatan kepada yang masih mau bertanya secara langsung. Bisa juga melalui kolom chat. Masih dibuka, kita masih ada beberapa menit ke depan. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita akan segera mengakhiri. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini dan mudah-mudahan ini dapat menjadi berkat. Kita akan menutup dengan doa dan kami undang kepada narasumber kita untuk menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Dipersilakan. Oke, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Mu yang boleh menyertai kami dalam pertemuan malam hari ini membahas dan mengikuti materi seminar kesehatan. Kami menyadari kemampuan dan pengetahuan kami terbatas, namun percaya dengan pertolongan Tuhan akan menolong kami. Bila di antara kami ada yang sementara sakit, bila ada keluarga, sahabat, teman kami, termasuk anak yang disebutkan oleh Ibu Betty yang sementara dalam proses perawatan, hamba mendoakan dan kami semua turut mendoakan. Kiranya kesembuhan dari surga, pertolongan-Mu dengan tangan yang tidak kelihatan bisa memberikan dia kesembuhan, dan semua kami yang mungkin mengalami gangguan kesehatan,
apakah itu kami, orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Dan dengan hikmat, kiranya kami boleh menggunakan bahan-bahan alamiah, bahan-bahan jus terapi yang boleh membantu untuk memaksimalkan kesehatan tubuh kami, terutama boleh membantu, mensupport, memberikan kesembuhan untuk setiap penyakit yang kami miliki. Dan kayaknya hal yang lebih penting daripada itu, kayaknya informasi-informasi yang kami boleh dengarkan, boleh ikuti dari pertemuan demi pertemuan, boleh menjadi berkat bagi orang lain dengan cara kami membagikan, dengan cara kami menceritakan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, masing-masing kami pun boleh dipakai Tuhan dalam pelayanan-Mu, dan boleh berguna bagi sesama kami, datangkan pujian bagi nama Tuhan. Berkat-Mu kiranya menjadi bagian kami semua yang telah hadir pada malam hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.